siang Pak Rizal. Bapak ada waktu, ada yang ingin saya bicarakan Pak. Siang Bu Eni, wah kebetulan pas longgar ini Bu Eni ngobrol apa ini? Begini Pak, saya ada sedikit masalah di kelas. Barangkali Pak Rizal bisa membantu saya. Oh, ada masalah di kelas ya. Memangnya apa masalahnya Bu? Begini Pak, anak-anak di kelas saya itu sepertinya masih belum bisa saling menghargai antar teman. Bahkan terkadang kurang bisa menghargai guru yang sedang berbicara Pak. Begitu ya. Di akhir pembicaraan nanti apa yang Ibu Eni ingin dapatkan? Ya, setidaknya saya jadi punya wawasan, Pak, bagaimana cara supaya anak-anak didik saya itu bisa lebih saling menghargai ketika di kelas. Oh, sebenarnya seperti apa toh Bu kondisi anak-anak dengan itu saat ini? Jadi begini, Pak, kalau ada teman yang berbicara atau mengajukan pertanyaan saat pembelajaran, mereka tidak bisa antri, Pak. Jadi semua ikut bicara. Kalau temannya mengacungkan jari, semua malah mengemukakan pertanyaannya sendiri, Pak. Jadi saya itu kadang merasa bosan selalu mengingatkan anak-anak untuk berbicara satu persatu, Pak. Wah, keren itu Bu. Sebenarnya anak-anak jenengan itu malah aktif ya. Buktinya itu saking semangatnya bertanya semua pada ngomong. Kalau itu sih iya, Pak, tapi nggak mau bergantian itu loh. Jadi kadang-kadang seperti pasar, Pak, ketika pembelajaran saya. Semua pengen bicara, pengen tanya, terus kemudian sulit untuk diajak mendengarkan temannya dulu, Pak. Jadi anak-anak jenengan itu sulit antri ngomong dan sulit diajak mendengarkan dulu seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Terkadang saya itu merasa sedih melihat anak-anak seperti itu. Sabar, Bu. Sedihnya disimpan saja dulu. Menurut jenengan, anak-anak yang saling menghargai itu yang seperti apa toh, Bu? Ya, minimal mau mendengarkan temannya berbicara, Pak, dan mau antri ketika mereka itu mau berbicara. Biar lebih adem gitu rasanya kalau tanya jawab, Pak. Nggak seperti kapal pecah. Jadi kadang suasananya rame, harus diingatkan satu persatu untuk anak-anak agar mereka itu mau berbicara satu-satu, Pak. Kira-kira, Bu, apa sih penyebabnya anak-anak jenengan itu kurang bisa antri ngomong dan sulit diajak mendengarkan itu? Kayaknya kompetensi sosial mereka itu belum bisa berkembang ya, Pak. Apa ya namanya? Kompetensi sosial kan yang buat guru itu loh, Pak. Kesadaran mereka itu tentang sekitarnya belum begitu berkembang kayaknya. Jadi mungkin kesadaran sosial dan keterampilan berelasi anak-anak jenengan tuh belum begitu berkembang ya. Ya, sepertinya begitu, Pak. Mungkin ada lagi penyebabnya selain itu, Bu. Apa ya, Pak ya? Mungkin anak-anak saya belum bisa menjiwai keyakinan kelas, Pak. Sebetulnya sudah saya tulis di keyakinan kelas loh, namun belum bisa begitu terlaksana dengan maksimal, Pak. Hmm, oke. Jadi karena kesadaran sosial mereka belum begitu berkembang dan keyakinan kelas belum dilaksanakan secara baik oleh anak-anak jenengan ya, Bu. Iya, Pak, saya kira itu begitu. Oke Bu, kalau begitu kira-kira ini apa yang bisa jenengan usahakan untuk menghilangkan atau setidaknya minimalkan faktor-faktor penyebab itu, Bu? Gimana ya? Mungkin saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu, Pak, yang PSE ke dalam pembelajaran khususnya tentang kompetensi sosial itu tadi, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Mungkin ada lagi, Bu. Ayo dieksplorasi lagi, Bu. Apa ya? Itu, Pak, saya bisa mengulang kembali penyampaian kelas impian dan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan juga mungkin penerapan segitiga restitusi kalau ada anak yang tidak menunjukkan sikap saling menghargai, Pak. Wah, keren itu, Bu.
Jadi ada integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, penyampaian ulang tentang kelas impian dan keyakinan kelas, lalu juga ada langkah-langkah segitiga restitusi. Terus dalam waktu dekat ini, mana yang akan jenengan lakukan, Bu? Berdasarkan skala prioritas dan tingkat kemudahan untuk bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Sepertinya menyampaikan dan mendiskusikan kembali mengenai kelas impian dan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu, Pak. Secara kan untuk integrasi pembelajaran sosial emosional atau PSE itu kan harus menyusun rencana kegiatan, rencana pembelajaran dulu kan, Pak. Jadi lebih sulit karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengintegrasikan rencana pembelajaran kita dengan berbasis PSE. Langkah konkretnya seperti apa itu, Bu? Jadi gini Pak, saya akan menampilkan lagi di depan kelas untuk dokumentasi kelas impian dan juga keyakinan kelas yang sudah mereka tulis Pak. Saya ajak mereka membaca lagi, kemudian saya ajak mereka merumuskan sikap-sikap yang relevan menggunakan tabel T itu. Terlihat seperti apa yang harus dilakukan, tidak terlihat seperti apa yang ekstrim ketika mereka diberitahu tapi belum ada perubahan, Pak. Wah, ternyata Bu Eni akan mempraktikkan kembali bagian-bagian pembentukan budaya positif di kelas itu ya. Keren. Kapan nih Bu bisa mulai dilakukan? Iya, Pak. Kemungkinan besok, Pak, akan segera saya mulai pelaksanaannya. Bagus itu Bu, lebih cepat, lebih baik. Kira-kira siapa yang bisa Ibu Eni mintai bantuan untuk kegiatan ini? Sekiranya nanti Ibu Eni butuh dukungan. Nanti Pak Rizal aja ya, yang sudah sama-sama mempelajari budaya positif dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti bisa lebih tune in problem solving-nya, Pak, kalau saya ada kendala. Bisa saja Bu, siap. Semoga bisa membantu. Bu, sepertinya jenengan sudah menemukan pencerahan ya? Apa yang sudah Ibu Eni dapatkan dari pembicaraan kali ini? Iya Pak, ini saya sudah mendapat pencerahan. Saya memperoleh wawasan untuk menangani masalah anak-anak saya yang belum saling menghargai itu Pak. Khususnya dalam hal mendengarkan pendapat atau pertanyaan teman dan budaya antri dalam bertanya, yakni dengan menyampaikan kembali kelas impian anak-anak dan juga keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, dan juga nanti ada penerapan langkah segitiga restitusi dan ada integrasi PSE dalam pembelajaran khususnya kompetensi sosial, Pak. Luar biasa. Kalau begitu ngobrol lagi ya setelah Bu Eni menerapkan langkah-langkah tersebut. Siapa tahu juga bisa saya terapkan nanti kalau saya menemukan masalah serupa dengan Ibu. Oke, demikian dulu Bu Eni ya. Maaf kalau ada salah kata. Iya Pak Rizal, terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan saya ajak ngobrol tentang masalah saya. Saya juga minta maaf ya Pak kalau saya ada salah kata. Nanti kita ngobrol lagi setelah saya menerapkan materi ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak Rizal. Sama-sama Bu Eni, saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mensukseskan dan mencari solusi bersama demi pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Siap Pak. Selamat siang Rina. Mohon maaf, Bapak mengganggu waktu kamu begini Rina. Bapak dengar Rina ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten, tetapi Bapak lihat Rina kurang begitu semangat untuk mengikuti. Kira-kira apa penyebabnya? Selamat siang Pak. Begini Pak, saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten Pak. Tapi saya itu merasa kurang percaya diri. Oh, begitu. Rina masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Rina kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten.
Itu umi aku. Iya Pak, karena saya itu merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena saya dulu pernah mengikuti perlombaan sejenisnya Pak, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Rina saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Jawa. Kami menunjuk Rina karena Rina itu mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Jawa. Menurut Rina, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Jawa? Saya itu paling suka menghafal lagu berbahasa Jawa, Pak. Terus saya itu juga suka menonton film berbahasa Jawa. Terus saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Jawa dan mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Jawa, Pak. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Jawa itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Begini, Pak. Rencana saya yang pertama itu saya akan menemui Pak Yosef sebagai guru bahasa Jawa untuk membantu saya membuat pidato bahasa Jawa yang bagus. Terus kemudian yang kedua saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya itu lebih percaya diri, Pak. Terus selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yosef dan teman-teman. Supaya saya itu lebih percaya diri, Pak, dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Jawa, Pak. Wah, bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten? Insya Allah, Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Rina, semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih bersungguh-sungguh dengan Pak Yosef, Pak, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Jawa di luar sekolah tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya, Pak, untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama sekolah dan juga keluarga, Pak. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara dalam perlombaan kali ini. Iya, terima kasih, Pak, atas doa dan support dari Bapak. Sama-sama Rina, semoga sukses. Amin. Terima kasih, Pak.